kok bisa berangkat kamu? Ditanyalah sama dia kan, ya kenal sama Kak Kanwil atau kenal sama apa? Saya orangnya Kanwil. Membuat surat dengan tanggal mundur. Tidak, Pak. Ini ada suratnya. Ya. Kan bonusnya dari urusan-urusan begini dikasih umroh gratis katanya. Yang tidak benar itu adalah orang yang memaksa dia, lu bikin ini surat. Ini dari Kanwil juga. Ada seorang kasih, ya di info ada percepatan. Tapi lucunya, kamu selesaikan 1 hari. Cepetan, masukin nama. Ya, paham ya Pak ya? Masukinlah nama. Si kasih ini memasukkan nama sesuai dengan siskohat, sesuai dengan Bapak katakan regulasi. Mereka ini siap bayar, siap berangkat. Ya. Tapi di Kanwil ini tidak di-approve. Tidak ada satupun namanya yang lolos. Ini kan kebalikan nih, ya kan kalau keyakinan Bapak dari bawah ke atas. Ini dia udah ngasih nama sesuai aturan, tidak lolos. Justru nama-nama yang Kakan Menak yang di bawah nggak kenal, masuk dia namanya. Jamaahnya dari mana? Dia juga bingung. Ya, si orang itu kan kaget. Kok bisa berangkat kamu? Ditanyalah sama dia kan, ya kenal sama Kak Kanwil atau kenal sama apa? Saya orangnya Kanwil. Ya, ini gimana ceritanya itu Pak? Nggak mungkin terjadi atau ini perlu bukti? Yang percepatan kapan itu Pak? Tahun berapa Pak? Ini 2023 berangkat sekarang. 2024 tidak ada percepatan Pak. Bukan, ini dibilang kamu mau berangkat cepat, enggak. Saya belum dapat info ini Pak. Belum dapat info. Ya siap. Ini kalau belum dapat info nanti saya jadinya, Bapak saya nggak mau ingetin kayak Pak John lah, Bapak sudah disumpah. Saya langsung aja nih, ya pernah nggak ada ya, yang memerintahkan dari kantor Menak ya, entah itu dari pusat, entah itu dari Kanwil, membuat surat dengan tanggal mundur? Tidak Pak. Ini ada suratnya. Ya. Jadi yang tadi nama-nama yang nggak dikenal itu, ya, ini kan belum dipermasalahin sama DPR. Setelah dipermasalahin sama DPR, dibuatlah surat seolah-olah usulan jemaah haji dari Kakan Menak setempat. Baru minggu kemarin dia disuruh buat. Tapi tanggalnya mundur. Nama-nama ini nama-nama yang dia nggak kenal. Yang bermasalah. 262 kalau masuk DPR kena 6 tahun, masuk pengadilan pidana 9 tahun. Itu loh. Ya. Ini Pak. Sengaja disuruh buat. Seolah-olah ini usulan yang dia sendiri saya nggak pernah ngusulin Pak. Yang buat udah nggak jadi kasih lagi Pak. Bayangin nih, udah dia nggak jadi kasih seolah-olah dia masih jadi kasih. Tanggalnya disebut tanggal mundur. Namanya bukan nama yang nama dia permasalahin. Ini kejadian. Nah ini gimana Pak? Saya tidak pernah perintah itu Pak dan tidak tahu. Ya. Ya. Bukan, saya sekarang kita ini terlalu mengentertain teman-teman saksi. Sekarang saya mau tahu, kalau saya kasih lihat, ya kan, apa yang mau Bapak lakukan? Ya kan? Apa yang mau Bapak lakukan? Saya sudah kasih data ke yang namanya saudara Hasan Afandi. Anak, Hasan itu cucu Nabi. Afandi orang yang bermartabat. Berlakulah Hasan seperti orang yang bermartabat. Kalau saya kasih tugas periksa yang kejadian Ibu Seli, sampai sekarang kau kagak kasih daftar, informasinya. Saya akan periksa Pak, saya akan usut itu.
Sudah saya kasih tahu bolongnya di mana, tapi Pak Hasan belum menginfokan ke saya. Ya, ini gimana coba katanya Ibu? Biar dijawab dulu, ini kok bisa kejadian? Ya makanya Pak, saya terus terang ini baru mendapatkan info yang seperti itu. Jadi udah Mohon kita izin. kunci Pak, Ya. nanti Bapak ngecek ke arsip Kemenak, di arsip itu surat itu tanggal segitu nggak ada. Ya, Di makanya. tahun 2023 tidak ada surat bertanggal itu dan tentang itu. Jadi memang betul-betul brutal, Ya. dipaksain. Maka Harusnya itu- kan kalau mau Pak, Ya. Bapak atur dulu di administrasi persuratan kan, rapiin dulu 2023, masukin ke buku Nah, surat. artinya yang seperti itu bisa kita usut Pak. Nah, Ya, ya, kita usut tuntas itu Pak. ya, minta Ya. tolong ini. Siap Pak. Jadi nanti saya minta ini penyikapannya seperti apa? Siap. Laporan dikirim Pak, nanti saya usut tuntas. Ya, dan mudah-mudahan saya melalui pimpinan, saya minta beliau untuk dihadirkan kembali untuk memenuhi janjinya. Pak Hasan udah 2 kali tapi tidak pernah memenuhi janji nih. Ya. Udah, sekarang gini Pak. Sekarang kita bicara mengenai verifikasi di Kanwil. Ini tidak di kabupaten ini. Kalau Kabid atau Katim itu ada di mana Pak? Kalau di Kanwil Katim, Nah, oke. sama Kabid di Kanwil Pak, izin. Oke ya, Kabid sama Katim. Ini saya ingin nanya, saya kan nggak mau menuduh, ya, saya bertanya, ya, apa benar ada biaya, ya, untuk main-main yang kayak begini, ya, kepada Kabid sama kepada Katim? Tidak ada Pak. Nggak ada ya. Nanti sekali lagi, misalnya ada apa yang mau dilakukan sama Bapak? Kalau terbukti bisa dihukum sesuai dengan ketentuan Pak. Iya, apa ketentuannya? Ya, tergantung melanggarnya sejauh mana kan Pak. Ketentuannya kan ada pungli, ada tindak pidana korupsi, ada sanksi administratif. Kalau sanksi administratif aja kan kita nggak ke sini. Itu. Bahkan ada yang bicara besaran ini. Ya. Itu 35 juta itu. Hah? Sampai 65. Oh, ini tambahan 65 katanya. Nah, gimana itu Pak? Makanya Pak, kalau ini kan saya baru dengar Pak, kalau memang terbukti ada yang merasa dirugikan dengan harus membayar, ya laporkan saja Pak. Ya, kita laporkan, kita tindak lanjuti. Bahkan ada istri, ya, istrinya siapa gitu yang di Kanwil, umroh itu dikasih gratis. Mudah-mudahan Nggak ngerti saya Pak. itu bisa diklarifikasi juga sama Bapak nanti. Ya. Kalau umroh bukan wewenang saya Pak di umroh. Bukan, bonusnya dari urusan-urusan begini dikasih umroh gratis katanya. Ini kan udah jadi temuan, makanya kan kalau saya kan tadi saya nggak pernah ngomong, lihat senior-senior saya ngomong, saya kan. Tapi Bapak masih nyantai, kalau sekarang saya ngomong kan Bapak agak semangat nanggepinnya, serius gitu loh. Siap. Iya kan? Siap Pak. Saya juga merasa senang gitu. Nah berikutnya Pak, ini saya agak melenceng sedikit karena saya tidak sepakat pansus haji itu hanya bicara mengenai kuota. Saya akan bicara tata kelola kelembagaan, bicara tata kelola keuangan, tata kelola layanan, semua spektrum. Tapi kita bicara yang masalah PHD nih Pak. Apa benar itu dimainkan sama Kanwil? Mohon izin Pak, PHD itu wewenang di Direktur Bina Haji Pak, bukan di saya Pak. Iya, bukan ya? Bukan Pak. Oke lah, nanti besok kita kalau gitu. Iya. Pak Jaja tahu nggak? Bagus nggak tahu nih, panjang pertanyaannya soalnya. Ya, jadi soalnya itu Pak dibagiin sebelum ujian. Habis itu bayar itu PHD 10 juta, 20 juta.
belum lagi petugas haji KBIHU. Ini Bapak bukan ya? Bukan, Pak. Oke, saya kembali lagi ke Pak Jaja, udah agak santai ini kan. Bisa saya dikit silakan, Pak Jaja. nambahin sedikit nggak sampai Yang terkait dengan ya Pak Jaja, Pak Saiful. Pak Saiful, ya. Ya, menarik apa yang disampaikan Pak Arteri tadi tentang surat tadi, Pak. Ada suatu kegamangan buat saya. Tadi Pak Saiful mengatakan, wah saya akan usut tuntas. Kegamangan yang saya maksud adalah, jangan dijadikan korban orang yang membuat itu, Pak. Ya, kasihan dia sudah bantu Bapak itu. Walaupun itu palsu, 262, 6 tahun ya. Dokumen negara palsu itu. Artinya harus baik-baik bermain diri. Ini kita live ini Pak. Kita dilihat. Ya sebenarnya niat dia bantu Kemenak. Tapi dalam kondisi tidak benar. Yang tidak benar itu adalah orang yang memaksa dia, lu bikin ini surat. Itu nggak apa-apa Bapak pecat itu orang. Yang mengarahkan supaya orang itu membuat surat, itu yang Bapak berikan sanksi. Jangan orang yang sudah korban barangkali yang membuat surat itu yang Bapak korbanin. Kami bela mati-matian itu Pak. Ini sebagai tambahan. Ya, itu enggak benar itu. Acak kadut dut itu. Makasih Pak.